untuk yang pembagian di guest house Bromo di depan situ, terus kemudian yang guest house sampingnya itu juga pembagiannya sesuai dengan yang saya list di grup, dan yang di samping Delvia itu yang ada mobilnya Pak Rektor. Jadi nanti bisa menyesuaikan. Saya mohon nanti Mas Rabu dan Mas Miftahul Yahya untuk menunjukkan kamarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Data Pasuruan, Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, 3 dan 4, dan Bapak Ibu pegawai Universitas Data Pasuruan yang saya hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka acara LPG Wisuda tahun 2025, dan nanti disambut dengan acara RTM. Izinkan saya di sini akan membacakan beberapa acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan atau LPG wisuda yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Wisuda Bapak Miftahul, dan yang ketiga penutup dan doa, dan dilanjut acara RTM. Sebelum acara dimulai, mari kita bacakan Al-Quran dengan harapan acara pada sore hari ini sampai besok berjalan dengan baik dan lancar. Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya, yakni laporan pertanggungjawaban acara wisuda tahun 2025, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Wisuda Bapak Miftahul SOS MAB. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Siddhartha Pasuruan, Bapak Dr. Haji Khalid Murtado SIFA. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Deni Utomo. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Hambali. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Lukman Hakim PhD. Dan yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Dr. Ahmad Ma'ruf. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Pegawai Struktural Universitas Siddhartha Pasuruan. Berikut kami sampaikan terkait dengan laporan wisuda. Alhamdulillah untuk wisuda yang ke-22 ini jumlah wisudawan yang telah diwisuda pada kegiatan ini sebanyak 673, dan acara ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ada beberapa evaluasi kegiatan ini yang sudah kami rangkum di LPG ini. Untuk mempersingkat tidak saya bacakan, karena evaluasi ini harapannya nanti akan menjadi bahan untuk wisuda yang ke depan. Kebetulan wisuda yang ke depan ini adalah Fakultas Agama Islam. Untuk laporan anggaran dalam wisuda ini dari pemasukan sebesar 1.016.500 rupiah, dan total pengeluaran di acara ini sebanyak
Rp877.698.300 dan sisa dari acara wisuda ini sebanyak Rp215.715.000 dan kegiatan ini memang akan diorientasikan oleh pimpinan untuk kegiatan-kegiatan universitas dan salah satunya adalah untuk kegiatan pada siang hari ini. Jadi kegiatan siang hari ini itu menggunakan dana sisa dari wisuda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara singkat karena ini juga waktunya juga padat. Habis ini ada RTM. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu laporan pertanggungjawaban dari Ketua Wisuda dari Pak Victor Huda. Apakah ada tanggapan dari pimpinan? Cukup langsung terakhir tanggapan. Sekarang Pak. Oke, terima kasih. Itulah tadi secara singkat disampaikan oleh Ketua Wisuda, terutama di bagian keuangan. Dari sisa tadi digunakan untuk acara pada sore hari ini. Untuk acara selanjutnya yakni acara RTM. Dalam hal ini saya serahkan sepenuhnya kepada pimpinan. Sudah terima dulu. Oke, kami lihat untuk acara selanjutnya yakni serah terima laporan pertanggungjawaban wisuda tahun 2025 dari Fakultas Fisip ke Fakultas Agama Islam. Mohon untuk Bapak Abdul Huda dan juga Bapak Dr. Ahmad Yusuf selaku Dekan Fakultas Islam untuk menerima laporan serah terima dari Fakultas Fisip. Monggo Bapak Yusuf. Terima kasih. Dengan diserahkannya LPJ secara otomatis LPJ wisuda tahun 2025 sudah diterima. Untuk selanjutnya acara RTM yang kali ini kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Denny Utama dan juga Bapak Lukman Hakim Tajdi. Kepadanya kami serahkan. Terima kasih pada Pak Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 2, 3, 4, para pimpinan fakultas, lembaga, UPT dan Biro, dan seluruh sivitas akademika karyawan. Untuk menyingkat waktu, saya bacakan terkait beberapa hal secara singkat saja, beberapa tinjauan manajemen dan rencana tindak lanjut terkait hasil dari presentasi capaian dari akademik terkait laporan kinerja. Ini untuk fakultas memang satu persatu, nanti biar nanti di penutupan mungkin akan diarahkan sama Pak Rektor. Langsung saja bahwa di Fakultas Agama Islam ini dari tinjauan manajemennya ini sebetulnya ada 3 temuan LPM akar masalah dan tinjauan manajemen dan rencana tindak lanjut. Bidang pembelajaran ini
kampus berdampak tersedia dan diimplementasikan kelulusan tepat waktu 78%. Untuk rencana tindak lanjut adalah penguatan monitoring OBE, pelatihan terkait case learning sama project listening, dan optimalisasi peran dosen PA. Sedangkan yang kedua adalah pemanfaatan LMS. Ini permasalahan temuannya, ada evaluasinya, dan pembelajaran hibrid mencapai kurang lebih 80%. Sehingga rekomendasinya ini pimpinan secara tiga manajemen mendorong percepatan transformasi digital pembelajaran secara merata. Nah, ini tidak hanya pelatihan lanjutan LMS dan penguatan SOP dari pembelajaran digital. Terkait SDM, ini dosen tersertifikasi dan kepatuhan BKD lumayan ada peningkatan. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjutnya fasilitasi studi lanjut S3, redistribusi BKD, dan dukungan jabatan fungsional. Ini ada keterkaitan dengan aturan dari Dikti yang kemarin nomor 52 tahun 2025. Sedangkan penelitian, ini roadmap penelitian tersedia, publikasi Sinta 1.2 mencapai 22%. Nah, ini perlu peningkatan untuk penguatan lagi terkait kolaborasi riset baik dengan DRDN maupun dengan Dikti. Jadi ada Dikti sama Dikti. Terus pengabdian kepada masyarakat untuk PKM berbasis inovasi itu di FAI mengalami peningkatan. Jadi rencana tindak lanjutnya itu ada hilirisasi PKM ke HKI. Pasti HKI-nya tidak terbatas pada HKI Cipta ya, paten. Kemarin Pak Hasim sudah menunjukkan paten sederhana. Nah, nanti bisa ditindaklanjuti dengan yang lainnya. Terus ada desain produk dan publikasi ilmiah. Jadi kemarin tidak dari RRI itu tidak terbatas pada ikut penelitian atau hibah di DRPPM, tetapi juga mengikuti di Linta Dinas. Terus yang kedua itu luaran HKI capaiannya masih 10 luaran yang kemarin dipresentasikan. Nah, ini pastinya harus ada pendampingan untuk selanjutnya, perlu pendampingan untuk peningkatan HKI, terutama yang paten sederhana atau paten ya, tidak terbatas pada hak cipta. Terus terkait sarana prasarana, ini ada pengembangan sarana yang dilakukan bertahap. Jadi ada penetapan skala prioritas dan perencanaan berbasis kebutuhan. Ini perlu diperhatikan bahwa memang ini kemarin dengan bertambahnya jumlah mahasiswa, pastinya banyak hal yang perlu dibenahi. Jadi rekomendasi selanjutnya adalah penetapan skala prioritas dan perencanaan berbasis kebutuhan. Terus ada rekrutmen dan promosi, penguatan kerjasama eksternal dan promosi terintegrasi. Tata kelola dan kinerja, penguatan sistem monitoring kinerja berbasis data, dan adanya evaluasi atau monef secara berkala. Yang saya sampaikan tadi adalah terkait RTM yang ada di Fakultas Agama Islam. Selanjutnya untuk Fakultas Psikologi, ini jabatan lektor kepala belum tercapai. Pastinya ini harus ada kedepannya rencana tindak lanjut, pasti ada penyusunan roadmap percepatan Java untuk menuju lektor kepala. Iya, dan ini saya ingin dialami untuk lektor kepala hampir semuanya kecuali fisik yang aktif sama FAI khususnya. Ini sekali lagi ini perlu dibuatkan proker untuk yang 2026 untuk percepatan
presentasi dosen berkualifikasi S3 belum mencapai target referensi. Jadi kalau kita ngomong akreditasi, pastinya di psikologi ada satu, dan satunya proses untuk studi S3 Alhamdulillah ya, kalau nggak salah khususnya. Jadi kita harapkan capaiannya memang kalau di aturan terbaru itu 50%, sementara kan psikologi ini masih mengikuti BAN PT, belum LAN, karena LAN psikologinya masih belum ada. Terus publikasi PTN pada jurnal Sintas 1-2 belum tercapai. Jadi kalau belum tercapai ini saya yakin bermainnya masih pasti di bawahnya. Mohon nanti rekomendasi selanjutnya adalah dari rekomendasinya adalah penguatan kualitas suara PKN dan pastinya pendampingan penulisan artikel. Ya, jadi ini dimohon nanti lebih ditingkatkan. Terus luaran penelitian berupa paten dan TTG belum tercapai. Nah, ini juga mengimplementasikan terkait roadmap yang sudah ada dari fakultas untuk segera diimplementasikan untuk tahun 2026. Dan pastinya ini akan lebih menarik apabila dikolaborasi dengan mitra industri. Secara umum jumlah mahasiswa asing juga kita semuanya belum memenuhi target. Terus implementasi dari kampus berdampak ini kemarin masih sosialisasi terkait aturannya. Jadi harapannya adalah di tahun 2026 bisa dilakukan terkait program kampus berdampak. Pastinya ini tidak terkhusus untuk psikologi, tapi untuk semuanya. Karena sekali lagi IKU, aturan dari Dikti IKU itu sudah tetap berjalan. Ini kan peralihan ke 11 IKU, tetapi yang ada di dashboard Dikti ini masih berjalan 8 IKU, dan data itu tertarik terus. Artinya setiap kegiatan yang terlaporkan itu pada sistem dashboard IKU itu ketarik semuanya. Jadi mulai 2024, 2025 sekarang juga sudah ditarik. Dan ini pastinya kalau implementasi kampus berdampak ini semakin banyak, maka secara tidak langsung itu akan menaikkan nilai IKU, pastinya akan berdampak ke akreditasi juga. Meskipun akreditasinya dari psikologi ini kan menyusun ISK, jadi tetap aja nanti 2026 untuk diimplementasikan. Ini tidak terbatas pada fakultas psikologi, tapi semua fakultas. Keterlibatan dosen dalam kegiatan luar kampus masih terbatas, ya. Jadi mau kalau masih ada rekanan atau mitra yang dari Budi, sehingga di tahun 2026 ini itu dilakukan penataan terkait penataan kolaborasi tersebut, kegiatan tersebut, tetapi dengan pengakuan format yang ada di masing-masing fakultas, terutama fakultas psikologi. Jadi gini, jadi kalau Bapak Ibu logikanya sekarang adalah ditarik untuk mengajar di luar kampus, berarti ada surat konfirmasi dari kampus tersebut ke Universitas Yudharta. Karena kalau tidak ada konfirmasi, maka di sistem itu tidak terbaca, dan itu akibatnya tidak diakui oleh sistem yang ada di dashboard IKU. Selanjutnya adalah RTM untuk Fakultas Teknik. Jadi di Fakultas Teknik ini kemarin sudah disampaikan oleh Pak Imron Rosadi. Jadi rekapitulasi dari RTM ini adalah di bidang pendidikan dan pembelajaran ini hampir sama seperti yang saya sampaikan tadi di era juga, belum tersedianya sistem asesmen OBE yang terstandar dan terdokumentasi. Jadi maksud pasti ini adalah digitalisasinya, ya. Jadi ini perlu, ini berdasarkan temuan hasil presentasi ya Bapak Ibu ya. Terus ada penyusunan panduan asesmen OBE
Ini kemarin rekomendasi, jadi tindak lanjutnya pasti di tahun 2026 ini diharapkan ada panduan tersebut, dan kemarin sepertinya sudah disampaikan sama LP3. Jadi terkait terintegrasinya ini yang akan menjadi proyek di rencana tindak lanjut di 2026. Terus terkait sumber daya manusia teknik, ini ada minta rekomendasi fasilitasi untuk studi lanjut S3, terutama ini di teknik sipil posisinya, yang per hari ini belum ada sama sekali studi lanjut maupun yang S3. Mohon nanti, ini kemarin sudah ada tanda tangan 3 orang, Bu Khofifa, Bu Afrika, sama Pak Cik. Mohon doa restunya tahun ini, semoga 3 orang ini berangkat. Ya, bukan mengendorkan yang lain ya. Kalau yang lain monggo, cuma yang sipil ini yang jadi perlu perhatian khusus. Ya, kalau Fatihah itu Fatihah wabil khusus lah kita. Terus terkait penelitian, adanya program monitoring publikasi. Ini kalau insentif saya yakin sudah tersedia sama LPPR, kemarin sudah diinformasikan. Terus memperluas jaring riset baik nasional dan internasional. Seingat saya kemarin itu informatika juga bekerjasama dengan UTN ya, Universitas Trunajaya. apa? UPN. Bukan Rombolawe. Bukan. Kalau satu putra Malaysia, yang satunya Universitas mana Pak Informasi itu kemarin yang UTN itu segera ditindaklanjuti lagi, jangan terbatas pada MOU. Jejaring riset itu bisa dilakukan lagi, ya. Terus ada pengabdian kepada masyarakat, penyusunan roadmap, pendampingan HKI, publikasi ya. Sekali lagi, memang ini perlu peningkatan, ya, perlu peningkatan. Apalagi kemarin dari LPM sudah dilakukan maraton ya, Pak Luk ya, posisinya. Terus di bidang kemahasiswaan ini adalah penguatan pembinaan prestasi dan kewirausahaan mahasiswa. Kemarin kan kebetulan PT kewirausahaannya kan Pak Munir ya, Pak Misbah, Ahmad Misbah. Pak Ahmad Misbah malah menganjung dari mahasiswi Fakultas Psikologi. Kemarin sampai dia ngomong, yang industri mana? Waduh, ini mentang-mentang di industri ini cowok semua ya, saya nggak tahu ini ya. Jadi mungkin itu bisa dilakukan pendampingan, rekomendasi itu. Terus terkait sarana prasarana ini terkait laboratorium, ini pastinya ada pengembangan laboratorium, karena pastinya yang sudah ada ini perlu dilakukan identifikasi. Mungkin kemarin masukan dari Bu Ida ya, bahwa apakah identifikasi itu perlu perbaikan atau pengadaan, ya, itu perlu dilakukan peninjauan ulang. Karena kemarin ada yang masih adanya terkait laboratorium itu di luar, ya. Jadi ini untuk meminimalisasikan. Terus rekrutmen dan promosi mahasiswa. Nah, ini tindak lanjutnya pasti perluasan kerjasama institusi, ya, promosi digital terintegrasi, dan pengembangan program internasional. Terkait tata kelola dan monitoring kinerja, ini ada pengembangan dashboard IKU dan indikator akreditasi serta penguatan pelaporan berkala. Pastinya ini keterkaitannya dengan, tetapi gini Bapak Ibu sekalian, IKU itu akan terbaca dan mengalami peningkatan ketika dampak atau kinerja kegiatan dilakukan tridharma, baik yang dilakukan dosen sama mahasiswa itu berjalan dengan lancar dan terimplementasikan. Ini, nah, mau nilainya bertambah bagaimana? Nambahnya kegiatannya saja nggak ada di sini ya. Tapi insya Allah ini sudah mengalami peningkatan meskipun nggak banyak.
Terus selanjutnya adalah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ya. Ini kemarin juga terkait pengukuran learning outcome ini yang ditanyakan. Jadi untuk rencana tindak lanjut pastinya nanti ada sosialisasi oleh LP3 karena kemarin sudah ada dokumennya, tapi kan perlu nanti ada seperti yang disampaikan kemarin itu lebih ditugaskan kembali terkait adanya workshop untuk penajaman kembali terkait learning outcome. Terus yang kedua adalah capaian Serdos Java lektor kepala ya. Pastinya ini saya sebutkan cuma satu Pak Rektor saja ya. Kan potensinya fisik itu besar untuk mendapatkan LK. Jadi kalau kemarin Pak Rektor bilang jangan saya saja, gak menarik ya. Terus yang ketiga adalah konsistensi pelaporan BKD dosen masih memerlukan. Jadi sekali lagi kemarin itu terkait pengisian BKD LKD itu memang jangan sampai telat dan posisinya adalah benar-benar bahwa itu hasil karyanya atau ada nama kita yang ada di karyanya ya. Kemarin saya sempat bilang sama LPPM itu mohon Bapak Ibu menarik jurnalnya dan dimasukkan publikasinya di mana? Di sistem ya. Saya guyon ditarik tapi yang ada namanya. Jangan ditarik tapi tidak ada namanya. Tapi di situ diklaim sebagai anggota atau ketua. Ya. Apa ada kemarin sudah saya posisinya saya klaim tapi saya enggak nyebut nama. Sekali lagi itu tolong diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketemu kayak gitu ya. Terus jangan menulis juga posisinya kalau ketua ya ketua. Anggota ya anggota kelima ditulis di LKD-nya sebagai ketua penulis tunggal, nggak penulis beranggota ya. Nah, ini nanti akan mengalami perbedaan nantinya. Terus ada modernisasi dan pemeliharahan laboratorium belum optimal. Jadi nanti di laboratorium pastinya nanti akan diadakan pemeliharaan rutin, integrasi terjadwal sesuai dengan jadwal kuliah. Terus target mahasiswa luar daerah, luar Jawa dan mahasiswa asing belum tercapai ini secara umum ya. Rekomendasi pastinya adanya buklet dari internasional ya. Terus di kita integrasi pastinya adanya web bilingual. Saya nggak tahu bilingual belum ya. Website bilingual sudah ya. Nanti biar Pak Lukman ya. Terus ada penelitian hibah luar negeri dan publikasi internal berputasi masih rendah. Saya yakin dari LPPM kemarin sudah meneruskan SK Rektor terkait pembiayaan publikasi. Monggo itu digunakan karena itu sudah ada Q1, Q2, Q3, Q4, Sinta 1, Sinta 2. Silakan diambil ya. Kasihan kalau dianggotakan. Kalau di pusat itu dana itu akan kembali lagi ke kantong, tidak terserap. Nanti malah diperkecil kuotanya. Sekali lagi itu peningkatan dari publikasi ini yang bereputasi terindeks Scopus atau Sinta 1-2 mohon diserap lah, jangan sampai dianggurkan, jangan sampai jadi SK saja ya. Ini membuatnya juga penuh perjuangan ya. Terus katanya Pak Irfan penuh perjuangan gitu. Terus citasi dan visibilitas publikasi internet. Jadi Bapak Ibu ini sebetulnya kalau citasi dari citasi ini kemarin itu kan dari LPPM sudah diinformasikan. Cuma yang 2025 masih mengalami ini ya siklonnya pertama ya. Ya, jadi karena apa? Akhirnya ini berakibat ke overall Sinta dari Universitas Jakarta. Kemarin sudah diinformasikan di LPPM itu. Mungkin dari fakultas nanti bisa menindaklanjuti terkait itu ya.
Terus luaran paten dan TTG masih minim, ya pastinya perlu pendampingan lagi. Ya. Publikasi PKM berupa reputasi SITA. Kalau PKM ini rata-rata memang 3456 ya, 345. Kalau 12 kayak jarang. Kalau penelitian ya, yang perlu kita push itu di penelitiannya. Ya, apalagi kan aturan 2552 ya, 5225 ya, bahwa penelitian untuk ke LK itu kalau nggak salah 30-40% posisinya. Ini diharapkan penelitiannya. Tuh, terus selanjutnya adalah untuk Fakultas Pertanian. Ini sekali lagi juga sama bahwa ada pemanfaatan LMS dan LMS itu belajar masih rendah secara menyeluruh. Jadi nanti akan dilakukan pelatihan lagi posisinya atau workshop lah. Makanya kemarin sampaikan Pak Rektor bahwa dekanat, LSP, LPM sama LP3 itu akan membuat suatu kegiatan yang di dalamnya yang akan berdampak pada pembelajaran, ya, media pembelajaran maupun proses pembelajaran dan perangkatnya. Terus ini pengadaan sarana bertahap sesuai roadmap, ya. Jadi kalau di pertanian ini memang pada tahun ini 3 prodi mempersiapkan untuk akreditasi. Nah, ini ada hibah penelitian internasional belum tercapai. Ini kayaknya perlu kolaborasi lagi, Pak. Ya, jadi dari Pak Ma'ruf dari kerjasama, nanti dari tindak lanjuti dari Pak Lukman. Ya, kemungkinan itu nanti Pak Rektor kan memantau bahwa ini apa yang saya sampaikan ini tenanan lah ini. Nanti yaitu dari Fakultas Pertanian selanjutnya adalah publikasi internasional bereputasi belum merata. Ya, ini berarti perlu penulisan dan insentif publikasi. Nah, ini lektor kepala juga masih di pertanian. Ini sebetulnya potensinya kemarin buatnya itu ada yang potensi lebih lama. Lektor yang lama belum ke LK ini Bu Eni itu jumlahnya Skopus sudah berapa ya Bu? Amin Bu, amin. Amin ya, saya disemangati. Nanti pas disemangati ya, pada intinya bahwa kita itu semuanya di semua fakultas itu perlu peningkatan LK posisinya. Bu Nur baru 1 ya, 1 apa 2 3 ya Bu? 3 ya? 3 masih ya. Dari 125 dosen, 123 dosen, 123 dosen masih 3 dosen yang LK. Ya. Wah, ini perlu percepatan ya. Terus prestasi mahasiswa nasional masih kurang lebih 1%. Ya, ini juga lagi-lagi di bagian prestasi siapa yang pendampingan prestasi? Pak Ma'ruf siapa? Pak Ma'ruf siapa yang mendampingi prestasinya? Pak Sarwani mana? Warek 5 ini. ISU. Terus luaran PKM belum maksimal. Mau nanti ada pendampingan betul dari Bikma terkait itu, ya. Saya kira yang dari fakultas mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari cukup apa? Oh ya, nggak ada yang di sini. Oh, setelah itu Pak Bali ya. Oke, jadi ini saya lanjutkan untuk yang LPM, LP3, terus BAA, kemudian cukup ya, SP. Baik, saya buka satu persatu. Nah, untuk lembaga penjamingan mutu atau LPM, jadi ini
adanya terkait penetapan integrasi instrumen monet untuk pembelajaran ke dalam sistem Yudhakta. Jadi selanjutnya ada penyesuaian dan pengintegrasian lalu yang digitalisasi kayak gitu. Terus definisi VMTS belum dipahami secara merata. Memang kemarin disampaikan mungkin yang definisi VMTS ini sebetulnya kita sudah bagi tugas di wilayah PRP kemarin, Pusat Religius Pluralistik. Sekali lagi, yang fokus ke VMTS seharusnya di situ sudah ada pedomannya dan instrumennya. Dan di tahun ini sudah ada sosialisasi. Karena apa? VMTS kita sudah mengalami perubahan. Karena awalnya menjadi unggul, sekarang berdaya saing internasional. Terus selanjutnya adalah capaian akreditasi prodi baik sekali. Ya. Jadi dan unggul, kita unggul punya dua. Untuk syarat menjadi universitas yang unggul itu syaratnya adalah 50% itu terakreditasi unggul. Ya, jadi nanti LPM tolong didampingi terkait nanti yang program studi yang mau reakreditasi agar target itu tercapai. Ya. Dan selanjutnya yang SDM pasti nanti akan menyesuaikan. Akreditasi internasional belum tercapai, ya. Memang akreditasi internasional kemarin disarankan berdasarkan Permendikti nomor 39 2025. Itu disarankan adalah akreditasi prodi yang unggul posisinya. Ya, itu akan lebih pastinya melihatnya kacamata BPT mungkin lebih dokumennya akan lebih lengkap, semuanya lebih memenuhi untuk ke akreditasi internasional. Ya. Terus ini sosialisasi terkait dokumen Permendikti Saintek nomor 39. Ya Pak Munir ya. Jadi kemarin ada terkait BPEPP itu kemarin ada 6 ketambahan VMTS 1. Ya kalau dulu VMTS-nya masuk di dalam salah satu standar baku itu. Terus ini terkait registrar fakultas ini telah tersedia sehingga sekali lagi nanti bahwa ada monitoring dan evaluasi dari LPM ya, karena registrarnya fakultas kemarin sudah ada diadakan per 2025 ya. Terus selanjutnya kegiatan benchmarking eksternal, saya nggak tahu kemarin kan rencananya mau ke Musa ya kemarin sudah diarahkan Pak Rektor untuk ke BINUS ya, jadi nanti bisa sebagai mitra dulu apakah dijajaki untuk sebagai supporting benchmarking bisa diajak kerjasama apa enggak gitu ya. Jadi karena kita tahu bahwa karena BINUS kan internasional pasti tanda kutip dia minta persyaratan yang lebih lengkap ya. Terus ini ada audit kepuasan mahasiswa terhadap dosen yang bukan bagian dari pengajaran. Ini perlu dilakukan lagi. Jadi yang untuk Bapak Ibu di fakultas dan prodi-prodi juga harus memantau benar apakah dosen itu benar-benar melakukan pembelajaran apa tidak. Kalau iya, apakah benar menerapkan bahwa yang kita sudah SKK oleh Pak Rektor SKK itu adalah 70% luring dan 30% daring. Ini perlu dimonek ulang lagi. Apakah itu di samping evaluasi pembelajaran, apakah itu diterapkan atau tidak? Ya, jadi jangan sampai mahasiswa nanti ada komplain terkait itu. Terus selanjutnya untuk LPM LP3 ini yang digawangi Weni. Ini kurikulum berbasis OBE telah diterapkan pada seluruh program studi ya. Kembali lagi ada untuk
rencana tindak lanjut adanya peninjauan dan penyempurnaan matrik pemetaan NKJBL. Ya, jadi kemarin dari Bu Weli juga disampaikan mungkin perlu dilihat kembali apakah itu benar-benar mata kuliah katakanlah CBL atau BJBL. Terus RPS belum sepenuhnya disusun sesuai prinsip OBE. Ini kembali lagi Bapak Ibu Kapolri, ya. Ini sehingga nanti rencana tindak lanjut dari LPTK adalah pelaksanaan workshop penyusunan RPS yang benar-benar berbasis OBE. Ya, jadi kalau kemarin itu kan penyusunan, ya, nanti akan dilakukan apakah itu data itu RPS itu benar-benar berbasis OBE atau enggak, ya. Terus yang kedua adalah review dan monet RPS secara berkala oleh GJM UJM, ya. Terus penetapan standar kelayakan RPS OBE sebagai prasyarat pembelajaran. Terus untuk selanjutnya adalah kurikulum belum sepenuhnya memetakan mata kuliah yang berkontribusi pada NAPSA, SDGs, anti korupsi, anti intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan. Nah, sekali lagi nanti mungkin perlu pendampingan terkait peta kontribusi mata kuliah terhadap isu NAPSA dan 4 anti yang telah dilakukan nanti oleh LP3, karena ini merupakan bagian dari laporan ke L2 Dikti yang sekarang ini laporannya itu terbagi menjadi 4 bulan, triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Kita tetap harus melaporkan secara intensif, ya. Terus pemanfaatan LMS oleh dosen mencapai 60%, masih terbatas pada UTS. Ini nanti ada koordinasi dengan Pusdatin untuk peningkatan stabilitas LMS dan pelatihan fitur kolaboratif. Pak Lukman, ya. Terus ini terkait perangkat penilaian CPL sama EU masih dilakukan secara manual. Nah, harapannya ada integrasi penilaian CPL EU ini ke dalam sistem akademik online. Jadi nanti dosen-dosen sudah tidak bingung, tinggal memasukkan saja, sehingga perlu pelatihan di awal di sini. Terus terkait kemampuan bahasa asing mahasiswa TOEFL dan TOEFL ini di atas 400 telah melampaui target ESA 77%. Tetapi ini perlu diadakan integrasi pelatihan bahasa asing dengan kurikulum dan pembinaan akademik. Jadi disesuaikan dosisnya. Terus selanjutnya ini sudah LSP, capaian sertifikasi kompetensi dosen baru mencapai 10% dari target 60 dosen, ya. Ini berarti ada penjadwalan uji kom terintegrasi pada kalender akademik Wahid, ya. Terus ada pengusulan skema pembiayaan khusus yang kemarin disampaikan uji kompetensi internasional, ya. Tapi harus tetap dipilah-pilah, ya. Terus kesadaran mahasiswa terhadap nilai strategi sertifikat kompetensi masih rendah, sehingga perlu sosialisasi masif. Nanti disampaikan dari LSP juga bahwa sertifikat ini perlu diunggah ke ini, ya, SKPI, ya, pastinya, ya. Ini. Terus internasional sertifikasi dosen dan mahasiswa belum optimal, ya, jadi untuk ke depan lebih ditingkatkan lagi. Jumlah asesor aktif berkurang akibat keterlambatan RCC. Jadi mengidentifikasi ulang untuk mendorong bahwa RCC asesor itu harus tetap aktif. Oh, ya. Saya sudah tahu sebenarnya asesor yang tidak aktif untuk saat ini, ya. Jadi saya harapkan untuk pengaktifan kembali, karena itu penting juga untuk dampak pada universitas. Terus selanjutnya adalah pengelolaan pelaporan keuangan kegiatan sertifikasi belum dan masih bergantung pada dana UKT. Ya, jadi penyusunan SOP pengelolaan keuangan sertifikasi nanti dengan bagian Pak Mif ini kalau nggak salah, ya, BRK. Jadi tetap harus
posisinya harus koordinasi intensif dengan PAK. Pokoknya terkait dengan pembiayaan itu harus koordinasi. Selanjutnya ya tinggal satu ya, lumayan banyak yang saya 9 kiri ya. Ya Mas Batin ya apa? Ini kelengkapan data maba belum mencapai 100% ya. Jadi perlu sosialisasi intensif dan pengiriman reminder berkala kepada mahasiswa. Ya, mahasiswa baru terutama ini ya. Pak Nizar. Ya. Bisa di monitoring ya. Upload foto maba baru mencapai 90%. Penjadwalan unggah dan verifikasi terpusat ya. Pak Nizar. Terus proses penerbitan ini maba belum optimal. Nah ini saya nggak tahu. Jadi bagaimana mereka itu biar optimal? Apakah nanti untuk rencana tindak lanjutnya adalah penyederhanaan SOP, input dan validasi dari data. Ya. Terus resiko kesalahan data saya meskipun capaian sudah 100%. Ini ada verifikasi berlapis. Ya, saya nggak tahu berlapis itu apakah dari BIMA, dari BAA, terus BAA ke Kapoldi dan Dekan. Itu seperti itu ya. Jadi memastikan bahwa nama itu sesuai prodi, NIM-nya sama ya. Jangan sampai ada di kemudian hari ada kesalahan tanda kutip di namanya, itu juga akan bermasalah. Ini sudah kejadian masalahnya ya. Itu sebagai pembelajaran. Terus ini terkait tracer, ini harus ada sinergi dengan unit alumni dan peningkatan komunikasi. Alumni pastinya dengan BIMA ya. Terus ini ada catatan satu, Pak Nizar, kemarin kita temukan bahwa program kerja yang disampaikan itu untuk berikutnya disesuaikan dengan yang ada di Restra Universitas ya. Sebagian sudah ada, namun sebagian masih belum ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari wilayah akademik. Ada 5 fakultas dan 4 lembaga. Semoga ke depannya di tahun 2026 mengalami peningkatan dan perbaikan seperti yang telah disampaikan tadi. Ya, selanjutnya saya pilih dan berpindah ke wakil rektor yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Haji Dr. Haji Khalid Murtado SIME selaku Rektor Universitas Jakarta Pasuruan, yang kami hormati jajaran wakil rektor 1, 3 dan 4, dan Bapak Ibu yang hadir dalam forum LPJ wisuda sekaligus tindak lanjut dari presentasi kemarin lagi kinerja langsung kita temukan pada sore hari ini terkait dengan RTM tidak lanjut manajemen. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami mohon izin ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi, khususnya di bidang lingkungan WR2 atau di bawah WR2 itu maksudnya. Oleh karena itu saya simpel aja, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin nanti ada keterkaitan dengan lembaga-lembaga yang lain. Kami sangat mengharapkan masukan dan dukungannya untuk mensukseskan percepatan terkait misi dan visi Universitas Data terjawab. Saya kira di situ. Yang pertama, saya menyampaikan klarifikasi di bidang SPI, Satuan Pengawas Internal. Yang pertama adalah temuan kemarin kurangnya pemantauan rutin dan dokumentasi tindak lanjut. Ini lemahnya di sini. Maka manajemen yang harus ditawarkan adalah dari
seluruh temuan dan menugaskan unit terkait untuk menindaklanjuti. Artinya apapun persoalannya dan kekurangan itu bukan menjustifikasi terhadap yang bersangkutan, tidak, tapi ingin merampingkan kelengkapan dokumen dan berkas. Itu maksudnya SPI. Untuk kelanjutan ke depannya di tahun 2026 ini juga SPI tindak lanjutnya adalah verifikasi tindak lanjut unit terkait dokumentasi temuan dan perbaikan evaluasi berbasis dan mitigasi dan risiko. Jadi dampak-dampaknya nanti apa, pertimbangan apa, ini menjadi tolak ukurnya. Selanjutnya adalah tidak adanya jadwal rutin pemetaan prioritas audit. Artinya di SPI ini baru kemarin kita mencoba untuk bergerak SPI menertibkan bagaimana pelaporan-pelaporan terkait dengan pertanggungjawaban di sebuah kelembagaan, baik itu hibah maupun non-hibah, seperti itu. Maka selanjutnya adalah SPI menetapkan jadwal audit teridentifikasi prioritas dalam hibah. Selanjutnya tindak lanjutnya adalah monitoring, verifikasi, tindak lanjut, rekomendasi, audit, pastikan perbaikan efektif dan sesuai dengan ketentuan. Artinya pedoman itu benar-benar harus terjawab, bukan ditawar. Saya kira di sini. Selanjutnya SPI memastikan semua temuan audit ISO ditindaklanjuti. Artinya ini adalah bicara standar. Tindak lanjutnya adalah dokumentasi lengkap, continue, improvement dan persiapan surveillance dan juga asistensi. Ya, ini tindak lanjutnya. Selanjutnya SPI juga menetapkan jadwal pelaporan dan juga monitoring. Ya, selanjutnya SPI juga mencerminkan prosedur dan audit insiden. Ya, maksudnya kondisional. Ini yang dari SPI. Selanjutnya adalah di bidang terkait dengan BAU. Maksudnya nah di sini ada asal perencanaan pelaporan kinerja BAU dengan universitas. Artinya memang itu berorientasi pada memang kebutuhan dari isu-isu universitas. Selanjutnya adalah BAU dalam operasionalnya menguatkan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja strategi. Artinya pembiayaan itu orientasi dan kontribusi yang positif, bukan orientasi yang tidak menguntungkan. Selanjutnya terkait selanjutnya saya kira itu aja dari keuangan. Saya kira sudah bagus. Jadi apapun forum ini, catatan ini bukan hanya sekedar catatan, karena di catatan saya ada polisinya namanya SPI kan seperti itu. Tapi nanti di inspektorat itu beda lagi, nanti berhubungan dengan terkait dengan adanya audit eksternal yang kami siapkan. Artinya bagaimana memaksimalkan terkait dengan dan program kerja baik operasional maupun pengadaan dan yang lainnya. Kiranya itu kurang lebihnya dari R2, kurang lebihnya kurang kata-kata yang salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Ulun Basuki Langgeng. Saya lanjutkan sekarang untuk di wilayah Warai 3. Yang pertama adalah LPPM. Akan saya sampaikan hasil kinerja dari LPPM untuk tahun 2025 ini secara singkat saja. LPPM kami nilai kinerjanya sudah sangat baik dan banyak peningkatan pada tahun ini. Cuma masih
tentunya. Yang pertama yaitu terkait dengan publikasi internasional, terutama Sinta 1 dan termasuk Sinta 1 dan 2. Jadi ini masih belum tercapai untuk target tahun ini. Jadi ini perlu kita evaluasi bersama ini dengan LPPM apa yang menjadi akar masalah dari ini. Karena insentif sudah kita berikan dan setelah kita evaluasi setahun ini keterserapan atau pemanfaatan insentif yang disediakan perpustakaan universitas masih sangat minim pemanfaatan yang menyerap gitu. Jadi kan ini perlu kita evaluasi lagi. Nah kemudian nanti akan kedepannya akan kita sediakan juga lebih banyak skema insentif hibah dari internal juga. Jadi, yaitu untuk penelitian mandiri terutama. Jadi mohon ini nanti untuk hibah mandiri di LPPM di konsepnya ini nanti supaya bisa dimanfaatkan karena sistem informasinya juga sudah hampir selesai. Kemudian yang kedua terkait luaran. Nah, jadi terutama untuk paten. Jadi luaran kita didominasi untuk tahun 2005 ini HKI, masih HKI. Itu cukup bagus. Namun tentu perlu kita tingkatkan ke paten. Ini sudah dilakukan pendampingan untuk penulisan paten oleh LPPM. Namun sampai akhir tahun 2025 itu belum ada paten yang diregisterkan untuk tahun 2005. Ya, paten baru 2026 Januari itu baru ada satu paten yang diregisterkan. Alhamdulillah, alhamdulillah masih untung ada satu masuk. Kemudian terkait dengan peningkatan tata kelola hibah, ini juga perlu kita ya setelah kita evaluasi dan masih terus kita evaluasi sampai saat ini pengelolaan hibah ini juga masih perlu kita tingkatkan lagi, terutama untuk tata tertib laporan keuangan maupun luarannya. Kemudian LPPM saya kira itu saja yang perlu kita tingkatkan lagi di tahun ini. Kemudian yang terkait dengan perpustakaan ada nggak? Abang Wiwi? Jadi perpustakaan, jadi beberapa temuan yang di tahun 2025 ini yaitu yang perlu ditindaklanjuti terkait persiapan akreditasi perpustakaan apa. Jadi sebenarnya sudah kita rencanakan untuk perpustakaan ini supaya bisa mendapatkan akreditasi nasional untuk perpustakaannya, namun sampai akhir tahun 2025 ini tidak terlaksana. Nah, kami harap ini nanti kita bisa lakukan akreditasi nasional untuk perpustakaan di tahun 2026. Itu saja untuk perpustakaan. Kemudian untuk laboratorium ini yang menjadi temuan yaitu terkait dengan laboran. Jadi sampai akhir tahun 2025 ini laboran belum ada satupun yang kita rekrut. 2026 ini semoga nanti sudah ada laporan. Meskipun tidak harus semua laboratorium, kita bertahap karena ini ada irisan kebijakan dengan wilayah Wareng 2 begitu dan Wareng 1 juga. Itu untuk laboratorium. Kemudian satu lagi,
kebersihan laboratorium itu yang masih kurang optimal. Jadi ini untuk kebersihan semua laboratorium ini harus lebih diprioritaskan. Kemudian untuk Pusdatin, saya lanjut ke Pusdatin. Ya, Pusdatin sudah bekerja keras untuk, terutama untuk develop sistem informasi dan integrasi sistem informasi yang ada di lingkungan Universitas Sudata Pasuruan. Namun masih ada yang beberapa aplikasi yang sudah kita targetkan itu masih belum terlaksana. Yang pertama yaitu seperti sistem kepegawaian. Ini Pak Wali Dini ada nggak? Sistem kepegawaian, kemudian website lembaga, ya itu sangat jauh masih belum optimal. Jadi itu perlu dioptimalkan. Kemudian sistem perpustakaan itu nanti mohon untuk dengan perpustakaan kolaborasi gitu. Kemudian yang terakhir optimalisasi jaringan dan internet. Ini harap menjadi perhatian utama karena sekarang kalau dulu nggak ada listrik nggak bisa kerja. Kalau sekarang meninggal lagi nggak ada jaringan, nggak ada internet, nggak bisa kerja. Mohon kerjasama. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk di wilayah Maharika. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut yang awal biar cepat kami belum sholat. Ini saya sampaikan item-item ini saja. Yang pertama di RTM Hikmah, Pak Kapolanya sudah datang atau sudah yang mewakili ya? Oh belum datang. Apa ini yang sudah mewakili ada Mas Huri juga. Terutama terkait dengan capaian penerimaan mahasiswa baru ini belum tercapai sesuai dengan target yang ada di Renstra. Namun ada beberapa strategi di sini yang direkomendasikan terkait dengan promosi, yaitu penguatan kemitraan di sekolah atau madrasah tingkat SLTA. Karena alhamdulillah melalui ketua promosi yaitu Bapak Afandi sudah gerilya ke lembaga-lembaga SLTA tingkat Kabupaten Pasuruan. Di situ target utamanya adalah untuk rekrutmen mahasiswa strata 1. Terus yang kedua, ini juga saya sampaikan untuk strata 2 atau S2, terutama pasca PAI yang milik Sudata sendiri, itu sudah juga asosiasi ke lembaga pendidikan untuk guru dan pesantren. Dan juga ini kemarin setelah kita kunjungan ke mitra dalam negeri yaitu Universitas Negeri Malang atau Win Maliki bersama Pak Dekan FAI sama Pak Hadi itu, ini terutama meskipun tidak masuk rasio mahasiswa di data, tapi bisa menjadi kemitraan membuka kuliah S2 dan S3 di data. Dan kemarin kita karena bersama dengan Kepala Koperasi untuk pembiayaan nanti bisa kerjasama dengan Pak Hadi atau selaku Kepala Koperasi, baik S2 maupun S3-nya. Ini terutama dosen-dosen FAI nanti bisa melanjutkan S3. Kalau yang S2 kemarin juga ada psikologi ya, yang bermitra dengan UIMAN ini. Itu nanti terkait dengan capaian mahasiswa baru, meskipun ini tidak masuk rasio di data karena kemitraan, statusnya adalah mahasiswa UIMAN. Terus terkait dengan prestasi, ya alhamdulillah selain melalui
itu pelaporannya juga bisa melalui singkat mawar, keduanya bisa bersinergi. Oke, langsung saja untuk kerjasama. Ini pertama yang luar negeri, tadi dalam negeri sudah bermitra dengan beberapa lembaga pribadi maupun SPTA untuk promosi mahasiswa asing atau mahasiswa baru yang dari luar negeri. Ini karena kita coba menyelesaikan target yang ada di Renstra, itu ada 1% dari student body, berarti kemarin dihitung sekitar ada 3-4 mahasiswa luar negeri itu sudah mencapai nilai 4. Ya, nanti kita upayakan untuk tahun ini, karena ini untuk RTM-nya terkait dengan optimalisasi kerjasama internasional, lebih-lebih untuk mendapatkan mahasiswa asing. Terus berikutnya kewirausahaan. Alhamdulillah ini kemarin sudah juga disampaikan terkait dengan mahasiswa yang sudah tersertifikasi melalui karir coaching maupun mentor yang bekerjasama dengan Watwani Foundation. Itu kemarin meskipun disampaikan hanya psikologi, tapi alhamdulillah lembaga kewirausahaan sudah berupaya yang sekiranya yang bermitra dengan Watwani Foundation itu sudah berhasil, meskipun masih satu prodi yang masih. Terima kasih dari para lembaga. Yang terakhir untuk religious pluralistic, di sini yang menyelesaikan diferensiasi visi misi ini masih belum sinkron dengan Renstra, karena kita targetnya adalah menyesuaikan tagihan rehabilitasi juga di pelaporan, terutama nanti pada waktu di RTM-nya memaksimalkan diferensiasi visi misi. Terus untuk penyusunan indikator religious pluralistic ada 9 indikator itu, targetnya kemarin sudah sampai 50% pembuatan buku 9 indikator religious pluralistic, diupayakan dalam satu semester ini atau semester ini terselesaikan. Nanti referensinya melalui beberapa kitab turos yang sudah dimiliki atau didapatkan oleh tim turos Ustadz Sudarta. Mungkin itu, terima kasih dari saya. Jika ada kekurangan maupun kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian arahan dari Pak Rektor, mungkin kita bisa beri sebentar untuk yang belum sholat atau sudah sholat semua. Ya, saya nggak tahu ini berarti breaknya atau 15 menit. Ya, 15 menit. Silakan yang belum sholat untuk sholat asar. Setelah itu kembali lagi langsung arahan dari Pak Rektor terkait secara menyeluruh. Itu Pak Pik. Oh, setelah